Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama pagi hari ini kita mau naikkan setiap pujian dan penyembahan kita. Datang di hadapan Tuhan, memulai hari yang baru. Mari bersama-sama naikkan pujian dan sembah bagi Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang di hadapan Engkau merendahkan diri. Semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu, kekuatan daripada Tuhan itu senantiasa menguatkan setiap langkah hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan pujian kami mau naikkan syukur penghormatan kami bagi-Mu. Kami mau nyatakan bahwa satu-satunya yang kami percaya hanya nama Yesus. Segala pujian bagi-Mu. Haleluya. Mari bersama pagi hari ini, Engkau yang datang, Engkau yang rindu, angkat hatimu, mari sembah Tuhan. Haleluya. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya. Mari bersama pagi hari ini angkat hatimu, naikkan pujian-Mu, katakan pujian ini dengan segenap hatimu. Hati kami percaya penuh hanya kepada-Mu Tuhan. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab kami percaya, Engkau yang pegang hidup kami. Bersama pagi hari ini kami menaikkan korban syukur. Pada waktu pagi kami mengatur setiap persembahan kami yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau layak terima hormat, pengagungan. Syukur hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau dasar kami yang teguh, satu-satunya kekuatan, Engkau pengharapan. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau yang mampukan setiap kami. Segala perkara dapat ku tanggung.
Tuhan setia. bersama mari katakan, segala perkara dapat ku tanggung. Mari naikkan pujian ini dengan imanmu, Di katakan, dalam Dia yang memberi Engkau satu-satunya, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Amin. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Engkau sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Engkau kekuatanku. Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Tetap percaya, Tuhan setia. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Menyembah, meninggikan Engkau untuk selama-lamanya di hidup kami. Sebab Engkau Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Engkau Tuhan yang layak untuk diagungkan. Terima kasih Bapa. Biar Engkau cengkeram setiap roh, jiwa dan tubuh kami. Setiap kami yang pagi hari ini mencari wajah-Mu, mencari kehendak-Mu, urapi, berkati. Kalau sebentar hamba akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami buka hati kami bagi firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, pagi hari ini kita mengucap syukur, kita boleh berjumpa kembali di Mesbah Syukur ya. Dan sebelum kita memulai aktivitas, saya ingin kita semua belajar firman Tuhan untuk melandasi aktivitas kita sepanjang hari ini. Mari kita buka bersama Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-18 mulai firman Tuhan berkata begini. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ayat 19, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang nyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, Rasul Paulus menulis surat bagi jemaat yang ada di Efesus. Dia berkata, dia berdoa saudara supaya jemaat Tuhan dan semua orang-orang kudus dapat memahami bahwa betapa lebarnya, betapa panjangnya dan betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Ya, jadi untuk memahami kasih Tuhan yang besar, ya kita perlu berdoa ya kepada Tuhan supaya kita dapat memahami benar-benar bahwa betapa lebarnya, betapa panjangnya dan betapa tingginya dan betapa dalamnya kasih Kristus itu. Kasih Tuhan itu tidak berbatas dalam kehidupan kita saudara. Jangan pernah ada di antara kita yang merasa sudah terlalu jauh dari Tuhan. Pernah merasa bahwa saya sudah tidak diampuni lagi. No, kalau hari ini engkau merasa engkau perlu bertobat, kembalilah kepada Tuhan. Sebab tidak ada kata terlambat bagi orang yang mau bertobat.
Karena itu Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Efesus dan bagi kita semua orang kudus, dia bilang, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami. Kita perlu pahami akan betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus. Jangan ada seorang pun di antara kita yang karena beratnya tekanan hidup berpikir bahwa Tuhan sudah tidak mengasihi kita. Bahwa dia sudah meninggalkan kita. Tidak, saudara, Tuhan tetap mengasihi. Kasihnya itu kekal. Sebab kasihnya itu betapa panjang, lebar, dalam, dan tinggi bagi kita. Tidak ada satupun dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan selama kita mau bertobat. Dia Tuhan yang memiliki kasih yang tidak terbatas. Dia Tuhan yang selalu menunggu kita ketika kita mau kembali kepada Dia. Jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa ditinggalkan. Sebab kasih Tuhan itu tidak terbatas. Bahkan di sana dikatakan dan sekalipun ya, dan supaya kamu dapat mengenal kasih itu. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kita harus berdoa supaya kita bisa memahami betapa dalam, tinggi, lebar, dan panjangnya kasih Tuhan itu. Dan bukan hanya bisa memahami, tapi kita mengenal kasih itu. Lebih dekat lagi dikatakan, bukan cuma memahami, tapi kita mengenal kasih itu. Artinya apa? Kita mengalami sendiri kasih Tuhan itu. Orang-orang yang mengalami Tuhan secara pribadi sangat menyadari dan sangat tahu apa artinya kasih Kristus yang begitu besar itu. Kita yang sudah mengalami Tuhan merasa dulu hidup kita berdosa dan kita bisa diangkat, diselamatkan, diterima oleh Kristus, itu adalah sebuah kasih karunia yang besar. Kita bukan hanya harus memahami kasih Tuhan, tapi kita harus mengenal dan berjumpa sendiri dengan kasih Tuhan yang besar itu, saudara. Ya, dikatakan kita harus memahami dan harus mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Kasih Tuhan itu tidak bisa dijangkau dengan pengetahuan apapun, karena dia lebih tinggi. Dia melampaui segala pengetahuan. Ya, aku berdoa, kata Rasul Paulus, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kita perlu dipenuhi dalam kepenuhan Allah, saudara. Supaya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, semua itu seturut dengan kehendak-Nya. Hanya orang-orang yang mengalami kepenuhan di dalam Allah. Hanya orang-orang yang hidupnya sungguh-sungguh semua diserahkan kepada Tuhan, roh, jiwa, dan tubuhnya. Mereka yang dapat mengalami dan berkata, wow, sungguh kasih Tuhan itu besar. Kenapa kita harus memahami kasih itu? Mengapa kita harus mengenal kasih itu? Mengapa kita harus memiliki pengalaman pribadi dengan kasih Tuhan itu? Agar kita mendapatkan kekuatan. Hanya orang-orang yang memiliki pengalaman pribadi berjumpa dengan kasih Tuhan. Mereka memiliki kekuatan, saudara, dalam menghadapi segala hal di hidup ini. Kenapa? Ayat 20 berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau yang kita pikirkan. Ingat, Tuhan kita Tuhan yang besar. Dan Dia Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan kita harapkan. Tuhan sanggup bekerja lebih dari doa-doa kita. Tuhan sanggup bekerja lebih dari yang kita minta, lebih yang dari kita pikirkan. Karena itu tetap harapkan anugerah Tuhan, tetap pikirkan kesetiaan Tuhan, saudara. Ya, sebab Dia yang dapat melakukan jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari yang kita harapkan dan kita doakan. Hari ini kalau engkau sedang berdoa, minta untuk suami bertobat, maka Tuhan sanggup mengerjakan bukan hanya bertobat, tapi Tuhan sanggup melakukan jauh lebih besar dari itu. Ketika engkau bertobat, rumah tanggamu dipulihkan, hidupmu diberkati. Tuhan yang sanggup melakukan.
jauh lebih banyak dari yang kita harapkan dan kita pikirkan. Karena itu jangan pernah berhenti berpikir tentang Tuhan. Jangan pernah berhenti berpikir tentang anugerah dan kasih Tuhan itu. Sebab Dia dapat melakukan jauh lebih besar dari yang kita minta kepada Dia. Dikatakan bagi Dialah, bagi Kristus lah, bagi Tuhan lah kemuliaan di dalam jemaat. Dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Saudara, tidak ada lain yang dapat kita muliakan di hidup ini selain Tuhan. Dia yang dapat bekerja lebih dari semua yang kita harapkan, lebih dari semua yang kita pikirkan, lebih dari semua yang kita doakan. Bagian Tuhan, Dia akan melakukan apa yang Dia mau kerjakan dalam hidup kita, bahkan hal-hal yang tidak dapat dipahami dengan pengetahuan. Bagian kita adalah berharap, berdoa, terus pahami, terus kenali kasih Tuhan yang besar itu, saudara. Kalau kita bisa hidup sampai hari ini itu hanya karena kasih Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana kita ada itu hanya semua sebab karena kasih Tuhan yang betapa dalam, panjang, tinggi, dan lebar itu. Biarlah kita mau selalu berserah kepada Tuhan apapun keadaan kita. Jangan pernah merasa Tuhan meninggalkan. Tangan Tuhan yang kuat selalu menopang kita. Dia Tuhan yang selalu memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kepada kemenangan. Biarlah kita memulai hari ini dengan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Agar kita boleh sungguh-sungguh mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Mari kita merenungkan firman ini. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih dari yang kami minta kepadamu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberi, Yesus beriku kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kanan, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. kemenangan. Sekali lagi dengan iman katakan, Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kanan, dengan tangan kanan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus Engkau yang memberikan, Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami tahu kasih-Mu yang begitu besar, yang begitu lebar, yang begitu panjang, yang begitu tinggi dan begitu dalam. Kasih yang tidak terpahami, kasih yang begitu luar biasa. Itulah yang menopang kami dan memberikan kami kemenangan. Kalau kami ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Berkati setiap mereka yang selalu setia bangun di pagi hari mencari wajah-Mu.
Berikan kekuatan, berikan pengurapan yang baru untuk melewati hari ini. Seberat apapun hari ini kami tahu, kasih Tuhan yang besar itu sanggup membuat kami tetap kuat berdiri menghadapi segala situasi di hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang setia, berkati mereka yang bekerja, sekolah, kuliah, apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami Tuhan, buat itu berhasil. Berkati Tuhan. Setiap mereka yang hari ini mungkin sakit, Tuhan sembuhkan. Yang mengalami pergumulan yang berat, Tuhan beri jalan keluar. Mereka yang sedang terbaring sakit, kami percaya anugerah mujizat Tuhan tercurah. Setiap mereka yang berulang tahun hari ini, Tuhan memberkati, tambahkan terus hikmat marifat-Mu. Terima kasih buat ketambahan 1 tahun usia. Kami percaya semakin dewasa juga manusia rohani kami. Terima kasih buat semua hal yang terbaik yang Tuhan kerjakan di hidup kami. Terima kasih Bapa. Segala persoalan hidup yang kami alami hari ini, kami akan keluar sebagai pemenang dengan sikap hati yang benar. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia dalam perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup-Mu, melimpahi Engkau dengan rahmat anugerah yang dari Tuhan. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Shalom dan Immanuel saudara.